billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat berita-berita terlebih dahulu nih ya. Kebetulan hari ini ada berita yang pertama yang viral. Coba sama-sama kita saksikan, ini dia beritanya. Wow, enak Masya banget ya. Allah. Enak banget makanannya tapi gak enak suasananya Ustaz. Yang jelas gini, kita harus pandai-pandai bersyukur dengan Masya atas Allah. apa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ada namanya tingkat kesyukuran yang luar biasa. Ya. Bersyukur dalam keadaan kekurangan. Ketika kita bersyukur dalam kelebihan itu wajar, pantas. Tapi kalau orang bersyukur dalam kekurangan, Nah itu susah itu luar emang. biasa. Benar. Makanya kita ini mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk sama-sama senantiasa syukuri apa yang sudah ada, jangan yang belum yang kita dapat. Makanya nikmati atas apa yang kita terima sehingga jadi pembelajaran buat kita. Masya Allah. Ada orang banyak di tempat yang bagus tapi tidak ada selera makan. Bener. Oh iya bener juga iya. Coba tadi. Iya luar ini biasa Masya Allah. dengan Walaupun lahapnya. makanannya sederhana di suasana runtuhan tapi menikmatinya Masya Allah luar Itu biasa. yang mahal itu. Makasih banyak Ustadz Maulana dan kita Iya. akan lihat lagi berita yang berikutnya. Ada banjir rendam rumah sakit di Demak nih. Coba kita lihat ini dia tayangannya. Menurut petugas tidak ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. Sebagian pasien dipindahkan ke gedung rawat inap di belakang ruang IGD setelah dievakuasi karena banjir. Humas Rumah Sakit Pelita Anugrah mengatakan banjir baru kali ini merendam rumah sakit. Banjir datang sekitar pukul 9 Rabu malam dan surut sekitar pukul 5 pada Kamis pagi. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kejadian yang jarang terjadi sebenarnya Ustaz. Jadi sebenarnya ini tempat biasanya nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Tapi kali ini tiba-tiba banjir. Nah ini Daerah kan, saya kan. hah? Oh enggak, ini sering terjadi di mana-mana. Iya. Mungkin karena bahwa sebagian tempat itu Ada dibangun buat karena sesuatu dan lain hal. perumahan. Yang jelas gini, tingkat kepedulian kita yang harus diberikan diuji sebenarnya. Betul. Apakah kita ada tingkat kepedulian? Karena yang namanya manusia apalagi seorang beriman itu bagikan satu tubuh. Satu yang kena, yang lain ikut merasakan. Kemarin juga kita kaget, wah tiba-tiba banjir aja di sana. Masya Ya Allah, benar besar tuh. banget. Jadi ibaratnya ini kami turut berduka. Pasti Dan Ustaz. yang jelas sudah di tempat yang maaf rumah sakit, banjir panik. Dan untungnya mereka alhamdulillah aman-aman aja. Iya. Dan ternyata cepat surut. Cuma yang bahaya itu kan ada orang-orang yang di ICU kan pakai alat, pakai mesin, dan pakai listrik. Dan apalagi maaf ya karena tekanan listrik itu bahaya, Iya, apalagi air kan. betul, bisa setrum itu. Nah, ini Jadi dia ya. buat semuanya ayo cepat tanggap. Iya Cepat benar. tanggap. Mas Cari Fadli. permasalahannya ya Beb. Apa IC apa Ustaz? Apa? ICU. ICU. Oh iya. ICCU ada juga gitu ya. Cuma memang ini kan kadang-kadang kita nggak pernah aware masalah-masalah kayak gini. Ya, Jadi betul. memang harusnya tempat penyerapan air Ayo. janganlah dibangun perumahan. Oh, Jadi gitu. akibatnya kemana-mana. Ya, ini terima kasih banyak Ustadz Maulana dan kita buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Dari dua penjelasan tadi, kemana tuh guru kita? Main duduk aja dia ya. Dari dua penjelasan tadi kita harus banyak-banyak berdoa ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu indah. Yang pasti akan kejadian yang namanya kejadian itu udah takdir Allah. Kita harus menerima. Tapi yang jelas kalau bicara masalah ya, kita tuh minta pinter-pinter sama Allah berdoa. Karena doa di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya kapan waktu-waktu yang mengijabah doa-doa kita nih. Nah ini Masya Allah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah ini sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang menakar porsi tepat makan sahur. Biar nggak begak, biar nggak kenyangan. Ini dia tayangan ini.
Makan sahur sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia yang berpuasa. Meski terkadang hanya dengan segelas air, karena waktu sahur sudah hampir habis. Porsi makan ini mencakup 25% karbohidrat dengan memilih antara nasi, mie atau kentang, 25% protein nabati seperti tempe dan tahu, serta protein hewani seperti daging ikan, ayam, sapi atau telur, dan yang tak boleh dilupakan 50% buah dan sayur. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting banget Ustaz Syam. Wah. Karena makan sahur ini menentukan kualitas puasa kita. Masya Jangan Allah. sampai pada saat makan sahur, nih mohon maaf jamaah ya, makan makanan yang mengandung gasnya itu tinggi. Oh, Jadi gitu. pada saat puasa itu nanti gak enak. Wah, tahak-tahak terus. Atau Begah. mungkin buang angin begah. Nah Oh, itu juga harus subhanallah. diperhatiin. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Saya pernah dengar juga nih Ustaz Syam, katanya salah satu waktu di sahur ini ya adalah waktu yang baik untuk berdoa. Dan Masya kebanyakan Allah. waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam, fadhal. Tabe guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengambil daripada pelajaran yaitu waktu sahur adalah waktunya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang senada dengan ayat yang barusan kami bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sahur. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena pada saat waktu sahur itu ada banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya, barang siapa daripada hambaku yang meminta maka akan aku beri. Barang siapa di antara hambaku yang berdoa maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa dari hambaku yang memohon ampun maka pasti ia telah kuampuni. Maka dari sini kita mengambil pelajaran salah satu waktu yang paling penting untuk berdoa dan jangan sampai kita lewatkan adalah sepertiga malam terakhir. Kalau di bulan suci Ramadan maka dia termasuk daripada waktu sahurnya kita, waktu kita berdoa, waktu kita berniat puasa, waktu kita kumpul dengan keluarga. Maka jangan sampai sahur ini diisi dengan makan saja. Usahakan ada sholat di dalamnya, minimal daripada 2 rakaat, minimal daripada 3 rakaat, satunya witir, minimal daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Bukankah istighfar itu mendatangkan segala kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali lagi keutamaannya. Maka waktu mustajab pertama dalam bulan suci Ramadan yaitu pada saat sahur. Di luar Ramadan disebut sepertiga malam Masya Allah. terakhir. Tapi ini berkaitan juga ya, mungkin karena memang ijabah doanya pas sahur Iya. itu pas juga waktunya di sepertiga malam. Iya Ini dong, Masya Allah benar ya. pas banget. Pas banget memang Di akhir bertepatan. malam. Jadi isinya adalah benar gitu ya, Benar. jawabannya adalah benar Siap. ya. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam, Fadli. jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita ngebahas sahur ya, ternyata Masya Allah pada saat sahur doa kita dikabulkan. Nah bagaimana dengan berbuka puasa? Apakah berbuka puasa doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta penjelasan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Bib, Siap. fadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli.
Artinya Masya Allah kalau kita katakan keberkahan doa mustajab di Ramadan itu kita yakini semua saat, semua detik, semua waktu di Ramadan adalah sangat berharga dan mustajab. Tapi ada tempat-tempat yang memang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita mau berbuka puasa. Ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini hadis sering kita dengar, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kenikmatan. Yang pertama, idza aftara fariha wa idza laqiyallaha farih. Nanti ketika berbuka puasa itu senang, dan kemudian yang kedua ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala senang. Lantas pertanyaan, apa hubungannya berbuka puasa dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya yang mulia Nabi mengatakan, lisaimi hatta yuftira la da'watan mustajabah. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa la da'watan mustajabah. Itu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan idza aftara farih. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi mengatakan ketika berbuka puasa senang, bukan gara-gara makanan. Biasa kan kalau buka puasa nih Ustaz Maulana, Masya Allah, apalagi awal-awal itu sirup 7 warna. Ya. Dengan makanannya biji salak aja, biji salak bulan puasa lembut. Iya biji salak aja lembut. Lembut, Masya Bener, Allah, biji Masya Allah. salak. Tapi apakah gara makan makanan itu? Bukan gara makan. Karena itu waktunya, makanya Nabi katakan idza aftara farih. Maka Rasul mengatakan ketika berbuka puasa itu senang. Kenapa? Oh, saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau kita langsung makan minimal. Artinya baca bismillahirrahmanirrahim. Oh sekarang lagi heboh nih. Oh ini bukan doa keluaran Nabi. Oh ini doa dhaif. Bukan masalah doa apa saja Nabi bilang itu umum. Lisaimi inda iftarhi, bagi orang yang berpuasa mau pakai dhahaba dhamma, mau pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu, doa bahkan nggak pakai doa itu dua-duanya boleh. Kenapa? Ini hadisnya umum. Orang yang berdoa ketika berbuka puasa doanya diijabah. Ini yang penting, jadi tidak usah memperdebatkan doa itu sahih atau doa itu lebih kuat dari Nabi atau tidak dari Nabi. Nabi jelas umum itu berdoa. Berdoa, intinya adalah berdoa. Intinya berdoa, kan sekarang lagi repot nih. Oh ini banyak yang tanya. Gak boleh pakai doa yang ini, Allahumma laka sumtu, harus yang sahabat doma'u. Padahal dua-duanya ada riwayat. Jangan bikin Masya bingung Allah. jamaah. Iya makanya Nah. jangan bikin, enggak pakai doa dua-dua ini pun boleh. Batalin aja udah langsung. Bismillahirrahmanirrahim doa pakai Bismillah bahasa ya. Indonesia. Oh Nabi Orang bilang udah aja bahasa biasa. Indonesia Pakai bid'ah. pakai Nah, Allahumma gitu. barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan boleh juga nih Masya Allah. Orang udah biasa baca doa itu. Iya Masya Allah. Tapi intinya adalah pada saat berbuka puasa doa kita diijabah jamaah Masya luar Allah. biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Habib atas Sama-sama. penjelasannya. Nah Ustadz Maulana udah lanjut naik sini nih kita sama-sama nih. Kita Sip. bacain dulu nih ada Instagram Oh, nih baik, ya. Ada Instagram dari @diva.arsila_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz? Iya. Katanya kalau berdoa di sepertiga malam itu pasti bakal terkabul Ya, doanya. tadi Ustaz sudah jelasin. Iya, tapi saya susah banget Ustadz ya. Buat bangun malam gimana ya Ustadz caranya biar gampang bangun. Tapi saya begadang terus sih. Hehehehe. Pakai ember di atas, pakai tarikan kalau misalnya di jam 2. Adipa tarik, namanya ya? basah. Adipa, harusnya kamu itu kan kalau minta saran yang jelas. Ya kan sudah tahu, masa minta lagi? Ya Udah udah. tahu kalau sepertiga itu dikabulkan doa. Ngapain begadang? Tuh ya Allah Adifa, gara-gara Adifa nih pagi-pagi udah ngomel. Enggak, Ini pahalanya Lagi- berkurang lagi puasa puasa. ini. Ya udah, buat yang di rumah nanti kita lanjut lagi ya. Kita tunggu setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah berkurang Mancing pahalanya. sih. Berkurang. Adifa.